kembali lagi ke Bang Pikijo. Sebelumnya Ane minta maaf banget karena Ane jarang upload video, karena belakangan ini banyak banget sama namanya ujian di kuliah Ane gitu. Nah, langsung aja nih, di sini Ane bakal ngasih tahu bagaimana cara membeli miniatur bus, ya, baik itu online maupun offline ataupun COD juga gitu. Nah, langsung aja biar nggak lama-lama. Begini caranya nih. Tapi sebelum kalian tahu caranya ini, kalian harus tahu dulu syarat-syaratnya gitu loh. Yang pertama, bahwasannya miniatur bus itu kan bisa dibilang mahal gitu. Miniatur bus itu barang yang mahal, bukan barang yang murah. Harganya itu bisa kisaran 500.000 ke atas, 500.000 sampai bahkan 5 juta atau 7 juta atau 8 juta gitu ya, tergantung spek juga. Nah, pastiin kalau misalnya kalian beli miniatur bus itu, kalian nawarnya tahu diri ya, nawarnya tahu diri. Ini Ane garisin lagi, nawarnya tahu diri. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu yang udah jual miniatur bus itu, mereka tuh udah rugi, kecuali sama pengrajinnya langsung gitu loh. Jadi misalkan Ane ngejual miniatur bus dengan harga 2 juta, nah itu sebenarnya tuh Ane udah rugi. Sebenarnya tuh Ane beli miniatur bus itu 2.500.000 gitu loh. Atau mungkin ada orang beli miniatur bus harga itu 3 juta. Nah, terus habis itu dia bosan sama miniatur busnya, dia jual dengan harga 2 juta atau 2.500.000. Nah, yang jelas tuh mereka tuh udah rugi. Jadi kalian kalau pengen nawar, tahu diri ya. Jadi kalau kalian pengen nawar itu tahu diri gitu. Kalian boleh nawar, asalkan jangan nggak tahu diri juga gitu. Karena pas itu Ane sempat jual juga miniatur bus, harganya itu 1.800.000, ditawar 500.000 gitu. Atau bahkan dulu sempat juga ada yang nawar 250.000. Kalau kalian tahu, 250.000 itu baru seharga bannya doang tuh. Ban karet itu yang apa namanya, yang tronton itu harganya sekitar 250.000 gitu. Jadi kalian harus tahu dulu bahwasanya harga miniatur bus itu mahal. Terus yang kedua, buatnya itu lama, bisa kisaran 3 bulan sampai 1 tahunan gitu, tergantung harga yang kalian kasih. Nah, kalau misalkan pembuatan ini lama, biasanya kalau kalian mesen ke pengrajin miniatur bus, nah buat itu memang lama, memang harus sabar, bisa 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, tapi kalian juga harus paham juga, maksudnya kalian jangan terlalu over juga gitu ngecat pengrajinnya. Memang itu hak kalian gitu. Kecuali kalau misalkan pengrajinnya ngaret, nah, tanpa ada alasan, nah baru kalian boleh tanyain terus tuh, tanyain terus, chatin terus gitu loh. Nah, itu dia syarat-syaratnya tuh. Nah, langsung aja nih ya, kita ke bagaimana dan dimana tempat miniatur bus itu dibeli. Nah, di sini Ane bakalan sebutin dari harga yang paling murah dulu ya. Dari harga yang paling murah yang setahu Ane. Mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar. Ya, jadi di sini Ane list dari harga yang paling murah dulu sehingga sampai yang paling mahal. Tapi kalau kalian lebih tahu bisa taruh di kolom komentar. Oke, langsung aja nih yang pertama, Facebook. Nah, jadi kalian harus tahu bahwasannya di grup Facebook itu kan ada yang namanya komunitas. Nah, jadi di komunitas tersebut itu ada namanya komunitas Small is Sexy. Itu adalah komunitas miniatur bus. Nah, di situ kalian bisa melihat post-post dari orang yang memiliki miniatur bus. Nah, dari situ juga kalian bisa membeli ataupun menjual miniatur bus. Terus dari situ juga, dari Facebook juga ada grup yang namanya jual beli bus miniatur. Nah, situ biasanya orang-orang penghobi miniatur bus menjual ataupun membeli miniatur bus mereka. Nah, di situ
miniatur busnya itu miniatur bus yang bisa dibilang bekas, tapi dirawat sih biasanya sama orangnya itu. Nah di sini nih harganya di grup tersebut itu harganya itu bisa dibilang tergolong murah, karena banyak juga mereka yang sedang BU terus dijual di grup itu gitu loh. Nah, kemudian yang kedua dari YouTuber. Nah, biasanya itu YouTuber itu kan ngejual unitnya mereka sendiri ya. Nah, unit tersebut dijual itu dengan alasan biasanya mungkin karena YouTuber tersebut sibuk dengan kehidupan lainnya gitu, seperti perkuliahan dan lain-lain. Maka itu mereka juga menjual unit miniatur busnya itu. Nah, biasanya kalau YouTuber yang ngejual unit miniatur busnya itu, biasanya itu dia bakalan ngepin di kolom komentar, atau dia bakalan naruh nomor WA di kolom komentar atau di deskripsi atau di videonya tersebut. Nah, nomor WA tersebut bisa kalian chat, terus habis itu tanyain apakah miniatur bus tersebut masih dijual atau udah kejual atau nggak jadi dijual. Nah, cuman biasanya ini YouTuber ini ngejual bisa dibilang nggak terlalu mahal amat sih, karena mereka tuh cepet bosan juga terus pengen nge-review miniatur bus yang lain gitu. Maka itu harganya itu bisa dibilang nggak terlalu mahal, tapi nggak terlalu murah juga gitu. Asalkan kalian tahu diri juga nawarnya, yang seperti Ani bilang dari awal, ketika harganya 2 juta ya kalian jangan tawar sampai 500.000 lah atau 400.000. 1 juta aja sebenarnya itu udah parah sih gitu loh. 1.500.000 masih mending lah ya, gitu. Dan yang ketiga itu adalah toko online. Sebenarnya banyak juga sih di toko online yang dijual-jual, cuman ini harganya itu harga standar gitu, harga bisa dibilang harganya lumayan mahal, harga pengrajin gitu. Jadi ya kalian harus ngecek lebih dalam lagi uang kalian, tapi bisa dibastiin bahwasannya harga miniatur bus tersebut bisa dibilang masih bagus, masih baru gitu, nggak ada yang lecet ya, pokoknya miniatur bus baru lah gitu loh. Nah di situ kalian bisa cari aja di apa namanya, di alat pencarian di toko online seperti Bukalapak, Tokopedia atau Shopee dengan kata miniatur bus gitu, atau miniatur bus skala 20, atau miniatur bus skala 43 dan lain-lain gitu, tergantung skala yang ada. Yang saya tahu sih kalau toko online yang bagus sih kayak miniatur bus Banjarnegara tuh, atau toko online ya yang lainnya lah gitu. Asalkan kalian lihat ratingnya juga, seperti itu.